Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Sajida, program studi pendidikan agama Islam semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Lanjut untuk slide yang berikutnya. Di sini terdapat wawasan keislaman yang dapat Anda baca secara mandiri. Lanjut untuk pembahasan yang pertama, itu menghindari sifat hidup berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat bagi pemiliknya. Namun sebaliknya, jika harta tidak digunakan dengan baik, maka harta tersebut dapat mencelakainya. Di sini juga terdapat Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 yang menjelaskan tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya. Dapat dibaca secara mandiri juga. Lanjut untuk slide berikutnya, tabzir dan israf. Kata tabzir diulang sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, sedangkan kata israf itu diulang sebanyak 23 kali dalam berbagai bentuknya. Berkaitan dengan sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas, atau bisa disebut juga dengan israf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 25. Di sini dapat dibaca sendiri juga. Dan ada beberapa contoh perilaku tafsir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mencontohkan 3 contoh tafsir dan israf dalam makan dan minum, contoh tafsir dan israf dalam berbicara, contoh tafsir dan israf dalam penampilan. Di sini saya akan mencontohkan contoh tafsir dan israf dalam makanan minum. Contohnya nih, ada seseorang mengambil makanan yang banyak sekali dan minuman di acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan tersebut. Itu bisa dinamakan dengan israf. Lanjut untuk slide berikutnya, dampak negatif sifat hidup foya-foya itu ada 4 poin. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat yang kikir. Lanjut untuk slide berikutnya, cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Agar terhindar dari sifat hidup berfoya-foya, maka kita harus melakukan 6 cara ini. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, jadi jangan boros-boros. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain dengan niat yang ikhlas. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak sadaqah dan berencana. Yang keenam, bersikap rendah hati. Lanjut slide berikutnya, menghindari sikap riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan, sedangkan secara istilah sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, sifat riya dan sum'ah ini merupakan sifat yang tercela, memiliki kemiripan dengan artian pamer. Lanjut pada slide berikutnya, terdapat ciri-ciri sifat riya dan sum'ah. Di sini dapat Anda baca secara mandiri. Lanjut untuk pembahasan yang berikutnya, dampak negatif riya dan sum'ah. Di sini terdapat 6 dampak negatif, dapat dibaca secara mandiri. Dan juga terdapat cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Sama seperti sebelum-sebelumnya, di sini ada 6 cara. Yang pertama, meluruskan niat. Jadi niat kita harus lurus untuk menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Lanjut pada slide berikutnya, menghindari sikap takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sikap sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang yang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain. Di sini sikap takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan orang lain. Itu diantaranya, yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka.
Cara menghindari sikap takabur juga ada nih. Ada 5. Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Lanjut, pada slide berikutnya terdapat menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia. Yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, juga terdapat dampak negatif lain dari sifat hasad. Yang pertama, menantang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, merendahkan martabat orang lain. Lanjut untuk slide yang berikutnya, cara untuk menghindari sifat hasad, iri hati atau dengki dalam Islam. Sini ada 7 cara. Yang pertama, menyadari bahaya dan dosa hasad. Yang kedua, memperkuat iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbanyak doa dan zikir. Yang keempat, latih diri untuk bersyukur. Dan yang kelima, doakan kebaikan untuk orang yang iri. Yang enam, jauhi perbandingan yang merusak. Yang ketujuh, pergaulan dengan orang yang baik. Terima kasih, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.